Kalau saya lihat sebenarnya rancangan di PDNS yang saya punya gambarnya, blognya itu, sebenarnya ada di situ backup. Tapi saya nggak tahu apakah barangnya ada atau tidak, itu saya nggak tahu ya. Anggarannya ada. Saya nggak tahu anggarannya, tapi gambarnya ada. Gambarnya ada. Kalau gambarnya ada, berarti anggarannya ada. Diagramnya ada, tetapi melihat bahwa yang kemarin itu kejadian bahwa akhirnya hanya 2% yang bisa di-recover, itu Barangnya pasti backupnya nggak ada. Data itu harta yang paling berharga sekarang ya. Karena kalau bukan keluarga loh. Kalau kata keluarga Cemara kan harta yang paling berharga keluarga. Kalau keluarga bisa dibangun kembali. Kalau data hilang nggak bisa diapa-apakan, masa mau mungkin gara-gara itu kali, Prof. Iya. Masih terpaku bahwa harta yang berharga adalah keluarga. Jadi yang dijaga tuh keluarga, bukan data gitu. Ini pinggir jurang nih. Halo, ketemu lagi dengan kami di Tactics Talking Policy and Politics dengan saya Didi dan Iyo. Seperti biasa, kita kedatangan tamu spesial, Profesor Marsudi Wahyu Kisworo. Yeay. Prof, terima kasih sudah hadir. Mas Yo, Terima kabar? kasih Prof di sela-sela kesibukan nih. Iya. Hadir. Prof Marsudi itu selain Jabatan baru ini. Iya, selain beliau adalah ahli cyber security dan cybercrime, profesor di computer science, juga sekarang jabatan barunya adalah rektor Universitas Pancasila. Aduh, keren banget nih, Prof. Ini universitas yang paling keren nih. Di depannya itu berjajar ada 6 rumah ibadah agama yang diakui di Indonesia ya. Iya, karena kami ini satu-satunya universitas yang Pancasila. Pancasilais sekali gitu. Kalau dulu zaman saya SMA, Prof, suka diledek itu kalau ada anak Pancasila. Ngambil jurusan apa? Jurusan sila 1 apa sila 2? Prof, Iya, akhir-akhir ini kan kita ada beberapa isu ya mengenai cyber security, khususnya di Pusat Data Nasional yang lagi heboh, dan menterinya yang sahabatnya Om Iyo nih. Saya sahabat semua orang. kan sahabat kita semua. Iya, itu sedang gundah karena ada beberapa tuntutan sampai tuntutan mundur begitu ya, Prof, karena tanggung jawabnya di Kementerian Kominfo mengenai Pusat Data Nasional ini yang sebenarnya ternyata masih sementara ya, Prof. Juga belum ada pusat data yang fix gitu, yang firm. Nah, ini sebenarnya hacker itu kan, saya baca tulisannya Profesor Marsudi, hacker itu setiap detik pasti akan menyerang seluruh sistem yang ada di dunia. University, kemudian rumah sakit, kementerian lembaga, bahkan negara, itu setiap detik bahkan yang kecil-kecil juga, website orang, laptop kita juga. Nah, setiap detik ada ancaman hacking. Nah, yang harus kita siapkan sebenarnya adalah cyber security-nya. Seberapa siap sih kita menerima serangan-serangan hacker itu? Nah, kayaknya kita nggak siap ya, Prof, ya sekarang. Sangat tidak siap. Kenapa, Prof? Jadi begini, kalau kita bicara security itu sebenarnya yang pertama paling dasar itu adalah namanya budaya. Budaya hati-hati atau security culture. Di mana komponen yang paling penting dari budaya security itu adalah security awareness. Jadi kita tahu bahwa jangankan di dunia cyber, di dunia kita nyata saja kita tidak pernah aman. Apa dijamin kalau kita jalan di depan rumah nggak dirampok? Tapi kan kita hati-hati di sana. Waspada ya. Waspada. Ketika kita punya rumah apa nggak dijamin rumah kita nggak dikecurian, makanya kita pasang pagar, pasang kunci. Nah, di security kita lupa itu. Kita melupakan bahwa di dunia cyber itu bisa, apa yang terjadi di dunia nyata itu bisa terjadi pada juga di dunia cyber. Bahkan karena dunia cyber itu tidak ada batasnya, mudah diakses dengan cepat, maka serangannya juga akan jauh lebih banyak dibandingkan di dunia nyata. Prinsipnya sederhana. Jadi itu punya budaya hati-hati. Nah, ternyata data yang ada itu mereka menggunakan Windows Defender aja nih, Prof, untuk security-nya. Itu kayaknya basic banget ya. Saya di laptop juga pakai Windows Defender, pakai Norton juga, pakai antivirus yang lainnya juga. Ini kok justru negara nggak terlalu alert soal itu ya, Prof? Jadi begini, saya mungkin cerita dulu mengenai pusat data ya, supaya kita punya gambaran yang clear ya.
Jadi konsep pusat data sendiri di satu tempat itu sudah salah. Namanya satu data itu bukan semua data dikumpulkan di satu tempat. Kenapa? Makin dia kumpul satu tempat, maka vulnerability atau kerentanannya makin tinggi. Iya. Katakanlah kalau teroris mau menyerang, gampang. Saya robohkan pusat data itu, entah secara digital atau secara fisik. Misalnya saya bom gitu, atau pakai pesawat terbang jatuhin bom situ, habis semua. Makanya konsep satu data itu yang benar harusnya adalah data banyak tempat, tetapi isinya sinkron. Ya. Jadi misalnya data kemiskinan itu ya antara Kemendagri, BPS, Kementerian Sosial itu sama isinya. Itu mestinya satu data itu dimaknai begitu. Bukan data dari kementerian dikumpulkan jadi satu. Nah, tapi ini sudah kejadian kan, karena sudah ada perpresnya harus dibuat seperti itu, maka dibuatlah pusat data nasional yang menurut saya itu sudah konsep dari awal menurut saya salah. Yaitu data ditempatkan di satu tempat. Nah, tapi ini kan sudah kejadian. Ya. Ketika data dikumpulkan di satu tempat, maka harus diamankan. Karena tadi makin kerentanannya makin tinggi. Iya. Nah, mengamankannya bagaimana? Sebetulnya masalah Windows Defender segala macam nggak penting itu. Kenapa? Karena ketika kita mengamankan suatu sistem, itu kita ada 4 tahap. Tahap yang pertama kita lakukan namanya security assessment. Jadi kita lihat di situ. Oh, kalau rumah lah misalnya. Rumah, oh gemboknya begini, oh pagarnya kurang tinggi, pojokan di sana gelap, itu namanya assessment. Nah, dengan assessment itu kita tahu persis kelemahannya di mana. Misalnya kelemahannya apa? Lampunya kurang terang, ya kita ganti lampu terang. CCTV Kemudian ada nggak? Ya, nggak ada CCTV, ada nggak kita adakan misalnya. Atau pagarnya kurang tinggi, tapi kita nggak punya uang untuk bikin pagar tinggi, maka bisa dipasangi setrum misalnya. Jadi itu namanya adalah mitigasi. Nah, kalau kita tahu bahwa misalnya untuk pencegahan peretasan itu adalah salah satunya Windows Defender, kita harus tahu persis Windows Defender itu kelebihan dan kelemahannya apa. Nggak ada masalah sih digunakan Windows Defender, nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu kelemahannya, maka kita tutup. Kelemahannya di mana? Itulah di fase namanya assessment. Nah, setelah assessment kita tahu semua aset kita, yang kritikal apa, dan kelemahannya di mana, atau vulnerability-nya seberapa, kemudian kita buat skenario. Kira-kira aktornya siapa akan menyerang itu. Misalnya aktornya bisa dari luar, bisa dari dalam. Bisa manusia, bisa non-manusia. Manusia itu ya hacker gitu ya. Non-manusia itu virus gitu ya. Gitu. Dari dan dikirim dalam, oleh manusia juga? Kenapa? Virusnya dikirim oleh manusia juga? Iya, kan bisa nggak sengaja. Misalnya ada manusia yang ketularan virus karena di-download software yang ilegal gitu kan. Dia nggak tahu, dia nggak sadar bahwa ada virus yang tertransmit. Tapi ya, ada celah lah, ada ini celah di ada situ. celah masuk. Nah, aktor dari dalam itu bisa karyawan yang marah, bisa juga motif politik dan sebagainya. Aktor dari luar juga sama. Nah, dari aktor itu kita buat skenario-nya. Kalau misalnya katakanlah ada hacker dari luar yang skenario diserang apa? Misalnya DDoS atau denial of service. Kemudian apalagi? Mungkin salah satunya adalah ransomware. Itu kita buat skenario-nya. Kemudian kita hitung probabilitasnya berapa. Kalau probabilitasnya tinggi, berarti dia urgent ini, ditangani segera. Kemudian impact-nya kalau terjadi, itu seperti apa. Kita tahu persis misalnya, katakanlah ransomware. Oh, impact-nya nanti data tidak bisa diakses, maka layanan publik menjadi terhambat, kemudian ada impact keuangan dan sebagainya, itu namanya impact. Ini tahap kedua, itu namanya membuat security assessment. Tahap pertama, Tahap kedua membuat security plan. Jadi membuat security plan itu ketika kita tahu aktornya siapa, skenario-nya bagaimana, probability-nya berapa, maka kita membuat rencana. Kalau itu terjadi, apa yang kita lakukan? Gitu. Jadi misalnya terjadi ransomware karena terpusat dan penting dan sebagainya, maka ransomware itu salah satu skenario yang sangat mungkin terjadi. Maka kita buat namanya plan. Misalnya merencanakannya bagaimana kalau terjadi ransomware. Kita punya backup, punya disaster recovery plan, dan sebagainya. Itu adalah planning namanya. Nah, semua kemungkinan skenario, mulai dari virus yang paling gampang sampai ke yang paling jahat, ransomware, itu harus buat skenario-skenarionya. Di dalam namanya security plan. Setelah security plan jadi, dilakukan langkah ketiga namanya drill, diuji coba, dites. Trial. Crash test, stress test, gitu ya. Stress test, pen test dan sebagainya ya. Termasuk kita lemparin, kita kasih ransomware nanti
terjadi rusak datanya, kita bisa sewa nggak hacker recover. lah gitu ya. Sewa hacker bisa dari dalam itu. Iya. Namanya drill. Nah, langkah keempat namanya exercise. Exercise itu agak mirip dengan drill, tetapi melibatkan pihak luar. Jadi ketika terjadi serangan begini, maka apa yang dilakukan oleh kepolisian, apa yang dilakukan oleh BSSN dan sebagainya. Nah, 4 ini adalah satu rangkaian tidak bisa tidak boleh ada satupun yang tidak dilakukan. Iya. Nah, pengalaman saya tidak tahu persis nanti PDN seperti apa. Kebanyakan instansi BUMN yang pernah tangani, lembaga swasta yang pernah saya tangani, ini nggak ada salah satu atau salah 2 atau salah 3 atau bahkan 4-empatnya nggak ada. Mereka sudah merasa kalau sudah pasang firewall sudah aman. Padahal firewall itu mungkin sekarang firewall yang paling canggih nggak bisa ditembus. Tapi mungkin bulan depan ada yang bisa nembus itu. Ada update-nya. Ada update-nya dan sebagainya. Makanya itulah perlu digunakan dibuat security plan. Andai kan firewall itu jebol, apa yang mau kita lakukan? Itu namanya security plan. Dan kemudian kita coba betul. Kita lakukan drill, baru kemudian kita exercise. Dugaan saya mengenai PDNS kemarin, itu entah 4-empatnya nggak ada. Tapi paling tidak menurut saya itu drill dan exercise-nya pasti nggak ada. Buktinya apa? Ketika terjadi ransomware baru kelambakan. Nah, 2 hari sebelumnya, The Fed juga kena. Jadi The Fed itu kurang apa sih? Duitnya banyak, pakarnya banyak. Tapi mereka ketika kena ransomware, dia cuekin aja. Kenapa? Mereka recover sendiri karena mereka sudah punya persiapan. Jadi mereka sudah punya skenario ketika terjadi ransomware, ya sudah hilangin aja, kita restore dari backup misalnya. Nah, dengan kejadian kemarin di PDNS itu kemungkinan besar drill dan exercise-nya pasti nggak ada, saya yakin itu. Jangan-jangan plan-nya juga nggak ada. Jangan-jangan malah assessment-nya juga nggak ada. Ya. Gitu. Iya. Nah, ini problemnya di Itu situ. mereka menggunakan Telkom Sigma dan Lintas Arta kalau nggak salah ya, Prof ya. Iya. Jadi si Kemenkominfo ini kan sebagai user. Nah, Prof kan pernah di Telkom ya. Iya. Itu Telkom Sigma ini sebagai penyedia layanan pusat data itu dan Lintas Arta katanya ada 2 provider. Jadi sebenarnya siapa sih yang harus bertanggung jawab? Provider, user yang tidak siap, BSSN, atau user seperti kementerian dan lembaga yang menggunakan layanan itu yang dipadukan oleh Kementerian Kominfo atau bagaimana Pak? Ya, jadi Telkom Sigma ini setahu saya itu memang punya pengalaman menyediakan backup untuk hampir semua bank-bank di Indonesia itu di backup di sana. Tapi ingat itu backup. Backup aja ya. Operation systemnya itu tetap di bank masing-masing. Kalau terjadi sesuatu di bank baru kemudian ada Backupnya backup dikeluarin. di Sigma. Nah, tapi kemarin kan Telkom Sigma dan Lintas Arta itu bukan menjadi backup, jadi utama kan. Nah, saya tidak tahu backupnya siapa. Nah, backup ini memang harus teliti di dalam perjanjiannya itu, apakah pemerintah itu hanya menyewa tempat, jadi istilahnya kos-kosannya harddisk lah kira-kira. Iya, gitu. kos-kosan. Jadi Nyewa rak gitu ya? nyewa rak aja. Nyewa rak Gitu. Kalau software. nyewa rak aja berarti kewajiban Telkom Sigma dan Lintas Arta hanya menyediakan koneksi dan listrik. Yang lain-lainnya tanggung jawab dari yang nyewa. Yang nyewa. Jadi penyewa sebagai farm server Iya, aja. farm server aja. Nah, tapi kalau kontraknya itu memang sampai bahwa dia harus melakukan maintenance, penjagaan dan sebagainya, maka dialah yang bertanggung jawab. Nah, ini harus dilihat kontraknya. Saya nggak tahu persis kontraknya seperti apa. Tetapi menurut saya, kalau kita mau perbaiki, kita harus lihat lebih makro tadi. Jadi kita lihat dulu, apakah ada security assessment-nya ada atau tidak. Kemudian security plan-nya ada atau tidak. Drill dan exercise dilakukan atau tidak. Itu untuk mencegah supaya lain kali tidak terjadi lagi seperti ini. Karena kan damage has been done, nggak bisa kita apa-apakan ya. Jadi yang penting jangan sampai terulang. Dan ini perlu dilakukan oleh semua yang punya data penting di sini. Mulai dari pemerintah, kemudian perbankan, BUMN, lembaga swasta, dan sebagainya harus mulai sadar dengan kejadian yang terjadi di PDNS ini. Saya kira harus menjadi perhatian betul bahwa 4 hal tadi itu harus dilakukan mau tidak mau. Tak boleh ada yang terlewat. Tidak boleh ada yang terlewat. Iya, baik. Prof, ini kan Menkominfo bilang kemarin, tidak ada negara di dunia ini yang tidak kena serangan cyber. Benar dong? Benar. Terbukti Prof bilang tadi The Fed juga kena. Tapi kan yang membedakan ini, yang satu kena ya nggak apa-apa sama kayak kita. Nggak ada mobil yang nggak pernah kecelakaan di jalan. Tapi ada
ketika Mitigasinya. menghadapi kecelakaan itu kesiapannya seperti apa? Itu yang membedakan kita dengan negara-negara lain itu kan ya, Prof? Betul. Jadi saya ibaratkanlah dunia kita lah sehari-hari, pemirsa atau penonton bisa membayangkan. Di sini ini banyak virus ini. Iya. Nggak ada, kita nggak mungkin nggak kena virus itu pasti ada. Tetapi ada yang Daya tahannya kuat, ya. berarti dia sistem security-nya bagus. Tapi ada juga yang daya tahannya lemah, tapi karena dia punya persiapan, begitu kena virus, besoknya minum obat. Nah, cepat sembuh. Iya. Ada yang begitu kan? Iya. Nah sama, sistem komputer juga begitu. Kayak petinju ya, nggak ada petinju yang nggak kena pukul. Iya, jadi pasti di dunia ini semua sistem, termasuk laptop yang kita pakai begitu connect ke internet, itu dalam waktu 3 detik itu sudah ada percobaan serangan. Betul. Nah, makanya kita perlengkapilah misalnya dengan firewall, dengan antivirus dan sebagainya. Nah, artinya kita baru persiapan di situ. Tapi mungkin kita nggak pernah punya persiapan misalnya kalau virus masuk, apa yang kita lakukan? Ya paling insting kita minta tolong gitu ya. Tapi itu oke lah gitu ya. Tapi paling tidak kita punya planning kalau terjadi suatu pelanggaran keamanan atau serangan, kita sudah punya planning. Nah, di dalam planning ini juga termasuk juga sebetulnya tadi adanya backup dan sebagainya. Saya itu kan begini kan kemarin kalau saya lihat sebenarnya rancangan di PDNS yang saya punya gambarnya, blognya itu sebenarnya ada di situ backup. Tapi saya nggak tahu apakah barangnya ada atau tidak, itu saya nggak tahu ya. Anggarannya ada. Saya nggak tahu anggarannya, tapi gambarnya ada. Gambarnya ada berarti anggarannya ada. Diagramnya ada, tetapi melihat bahwa yang kemarin itu kejadian bahwa akhirnya hanya 2% yang bisa di-recover, itu barangnya pasti backupnya nggak ada. Karena 2% itu mungkin jangan-jangan inisiatif dari pemilik datanya nge-backup sendiri. Benar. Nah, padahal data ini begitu penting. Penting. Saya itu sering ngasih contoh misalnya, waktu kita bikin skripsi atau tesis, itu aja kita bikin copy, kita bikin backup kan. Di beberapa tempat. Data Itu harta yang paling berharga sekarang ya. Karena kalau bukan keluarga loh. Kalau kata keluarga Cemara kan harta yang paling berharga keluarga. Kalau keluarga bisa dibangun kembali. Kalau data hilang nggak bisa diapa-apakan, masa mau mungkin gara-gara itu kali, Prof. Iya. Masih terpaku bahwa harta yang berharga adalah keluarga. Jadi yang dijaga tuh keluarga, bukan data gitu. Ini pinggir jurang nih. Nah, gini Prof. Saya jadi bertanya-tanya nih, sebenarnya SOP di dalam melaksanakan kegiatan aktivitas di dunia cyber di negara ini itu seperti apa? Karena gini, nggak usah kita ngomong security ya. Website kementerian, lembaga aja, ini belum sampai security nih. Kita mengaksesnya aja susah tuh. Lambat banget. Itu satu. Kedua, nih, saya punya pengalaman. Saya kan juga sekian tahun ya bekerja sama untuk memberikan jasa kepada beberapa brand. Kita buat bikin website brand aja, itu setiap bulan ada yang namanya vulnerability test. Dilakukan oleh lembaga di luar. Jadi semua vendor, semua mitra yang ini cuma website brand aja, dihajar deh. Dan tiap bulan kita dapat raport. Kalau yang nilainya sekian, dikasih waktu sekian 2 minggu untuk membenahi. Kalau enggak, di-terminate kontrak. Nah, negara melakukan itu enggak? Tadi ya, servernya aja biar buat diakses enak gitu ya, nggak lambat. Kemungkinan besar enggak kalau lihat kejadian-kejadian sekarang ya. Jadi mestinya itu kan kalau kita bicara security misalnya, ambil contohlah security. Mungkin kita perlu membuat sebuah, mungkin bahkan menurut saya undang-undang ya. Karena kita nggak punya undang-undang keamanan cyber, kita nggak punya. Yang kita punya kan undang-undang transaksi elektronik dan undang-undang perlindungan data pribadi. Tapi undang-undang keamanan cyber kita nggak punya. Tapi kan itu SOP standar ketika masuk ke dunia digital. Kadang-kadang kan pemerintah tuh maunya harus ada undang-undang dulu gitu lah. Nah, jadi mungkin dari SOP standar itu dibuat dalam bentuk undang-undang. Nah, SOP harus diundang-undangkan? Bukan, mungkin undang-undang itu bentuknya lebih kepada payung bahwa misalnya begini, setiap lembaga penyedia layanan elektronik harus membuat keamanan dengan standar begini dan seterusnya lah. Dan kemudian undang-undang ini nggak cukup, sama dengan undang-undang lalu lintas itu kalau nggak ada yang mengenforce nggak jalan, maka ada polisi. Nah kalau di cyber siapa? BSSN mestinya yang mengenforce. Jadi ketika ada layanan publik seperti PDNS ini mestinya BSSN menguji 4 tadi sudah dilakukan apa belum? Ketika misalnya sudah ada assessment-nya sudah ada, plan-nya sudah ada, drill dilakukan nggak? Drill kebakaran aja kita lakukan hampir tiap bulan kan, itu latihan kebakaran, itu dilakukan atau tidak? Dan nanti drill ini bisa dilakukan nggak usah BSSN. Bisa kan banyak anak-anak muda hacker-hacker penyedia termasuk Mas Yo itu
bisa melakukan pentest misalnya. Dan nanti kalau nggak lulus, misalnya bolong, itu BSN ngasih tahu, ini ada bolong di sini, lakukan segala perbaikan. Nah, termasuk misalnya uji coba ketika ada ransomware, apa yang harus dilakukan, itu mestinya BSSN yang menginforce itu. Jadi menurut saya itu tugas BSSN itu harus nanti seperti polisi cyber begitu, yang mengenforce bahwa semua layanan yang berkaitan dengan masyarakat, baik itu di lembaga pemerintah maupun swasta, itu dilindungi dengan keamanan yang memadai. Kalau nggak, ditutup aja. Sama dengan sekarang itu OJK contohnya ya. OJK itu tiap bulan minta laporan dari bank mengenai kesehatan bank. Kalau banknya nggak sehat, OJK langsung bisa melakukan tindakan. Ada warning. Nah ini BSSN mestinya aktif begitu. Harusnya aktif. Jadi selama ini dibiarkan ya? Nggak ada yang apa ya, ngopenin atau ada yang mikirin. Nggak ada yang melototin. Tapi ini informasi dari Menkominfo waktu kami berkomunikasi. Katanya berkomunikasi dengan teman-teman Mas Iyo. Jadi memang kewajiban untuk membuat backup di institusi-institusi yang menggunakan PDNS itu tidak bersifat mandatori, hanya opsional. Nah, itu salah besar. Ya, harusnya kan wajib. Gini loh, iya kan? Saya nggak ngerti kenapa itu harus diatur gitu ya. Jadi kan semua orang yang memahami dunia itu, dia harus bekerja di SOP yang sebenarnya ya, bersih. Backup itu kita di alat messenger kita aja kan ada alternatif kan. Mau di backup setiap hari, 2 kali sehari, seminggu sekali, sebulan sekali kan ada. Nah itu kan automatically terbackup gitu kan kalau kita pilih opsi-opsi itu. Jadi sebetulnya semua data center itu punya mekanisme backup seperti itu. Benar. Ya. Kalau backupnya dipasang. Kalau dipasang. Kalau dipasang. Kalau layanannya mencakup itu, scope of work. Jadi itu backup itu bisa namanya full backup. Biasanya itu dilakukan misalnya sebulan sekali, full backup. Kemudian setiap hari itu dilakukan namanya incremental backup. Jadi cuma perubahannya yang di backup. Nah kalau kita punya backup ini, maka ketika terjadi apapun, entah kebakaran, entah kejatuhan pesawat terbang, entah di hack, entah ransomware, itu backup itu kemudian di-restore. Nah, yang kedua adalah praktek dari backup ini tidak boleh di tempat yang sama. Jadi ketika kita punya data di satu tempat, bahkan kalau standar internasional itu 3 tempat backupnya, 2 tempat di tempat kita yang operasional, kemudian tempat lain di kota yang berbeda. Jadi kalau PDNS itu kemarin kan di Surabaya ya, kalau nggak salah ya. Apa di Cikarang apa di Surabaya kemarin? Katanya yang disiapkan ada 4 di Cikarang, kemudian rencananya di IKN di Surabaya, satu lagi di IKN baru rencana. Labuan Bajo. Itu kan rencana pusat datanya, tapi backupnya itu harus misalnya kita punya pusat data di Jakarta misalnya, kita harus punya backup data di tempat lain, misalnya kayak perlu di negara lain gitu ya. Telkom Sigma itu misalnya bank-bank itu di backup di BSD, di sana mereka punya gedung untuk backup. Kemudian yang ketiga itu di negara lain. Jadi misalnya Indonesia kena serangan, diserbu, perang gitu masih ya. ada ini. Kan Telkom punya Telkom International, ada yang di Singapura tuh data center. Iya, mestinya bisa di sana. Nah, saya nggak tahu apakah itu di backup ke sana juga. Jadi logikanya gini Mbak, kenapa harus 3 tempat itu? Kalau misalnya ini diserang, hancur gitu kenapa apa masih kita punya backup di kota lain. Jadi yang pasti nggak kena ini. Tapi kalau di kota lain itu juga kena, berarti Indonesia sedang bencana besar. Entah perang entah apa. Kita masih punya di negara lain. Kalau di negara lain juga kena, berarti dunia sedang kiamat. Nggak boleh diapa-apakan lagi. Jadi ada tahap eskalasinya. Iya, eskalasinya begitu. Ibarat nalo telur itu jangan di keranjang yang sama, dipindah-pindahin di tempat lain. Dan backup itu biasanya di 3 tempat tuh real time malah itu. Jadi kayak mirror gitu. Mirroring. Bukan sekedar backup.